Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, masih tetap semangat ya untuk topik selanjutnya. Jadi topik kita kali ini adalah kemampuan memecahkan masalah. Nah, topik yang akan kita bahas, subtopik yang akan kita bahas adalah pengertian konflik, jenis manajemen konflik, negosiasi sebagai cara manajemen konflik konstruktif, dan yang terakhir adalah dasar manajemen konflik. Masalah pada proses negosiasi dapat didasari oleh perbedaan kepentingan pandangan, budaya yang jika tereskalasi akan berujung pada konflik. Konflik tentunya menjadi penghalang untuk mencapai kesepakatan. Karena itu, mengelola konflik adalah memecahkan masalah yang harus menjadi fokus dalam proses mencapai kesepakatan. Terdapat banyak definisi konflik, tapi pada umumnya konflik ini adalah merupakan masalah persepsi. Apabila tidak adanya menjadari akan adanya suatu konflik, maka secara umum bisa disepakati tidak ada konflik. Kesamaan lain dari definisi-definisi pengertian tersebut adalah pertentangan atau ketidakselarasan dan membentuk interaksi. Beberapa faktor inilah yang akan menjadikan suatu kondisi merupakan titik awal dari proses konflik. Jadi, konflik itu apa? Sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. Konflik tidak selamanya buruk loh. Untuk itu, konflik harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi masalah yang timbul di kemudian hari, bahkan setelah negosiasi mencapai kesepakatan. Di sini ada dua manajemen konflik, yaitu manajemen konflik destruktif dan manajemen konflik konstruktif. Apa ya itu? Jadi kalau manajemen konflik destruktif yaitu meliputi konflik engagement yang bisa dikatakan dia menyerang dan lepas kontrol. Selanjutnya adalah contohnya seperti withdrawal atau menarik diri dari situasi yang kadang-kadang sangat menakutkan hingga menjauhkan diri ketika menghadapi konflik dengan cara menggunakan mekanisme pertahanan diri dan menyerah atau tidak membela diri. Selanjutnya adalah manajemen konflik konstruktif. Nah, di sini seperti kita melakukan pemecahan masalah secara positif, yaitu dengan adanya kompromi dan negosiasi. Nah, ini ada beberapa bisa kalian lihat di layar manajemen konflik, di antaranya adalah withdrawing, forcing, smoothing, compromising, dan confronting. Nah, apa itu? Contohnya kalau withdrawing adalah menghindar, forcing memaksa, smoothing melunakkan, compromising adalah kompromi, dan confronting adalah mengkonfrontasi. Individu yang menggunakan cara withdrawing cenderung berusaha menarik diri untuk menghindari konflik dan orang yang terlibat dengannya. Kalau forcing digunakan oleh individu yang terlibat konflik berusaha untuk melahkan lawannya dan memaksa untuk mau menerima solusi konflik. Sedangkan kalau smoothing, dia berusaha menghindari agar tercipta keharmonisan di masa yang akan datang. Kalau compromising, bila upaya mengorbankan sebagian tujuannya dan membujuk orang lain untuk mau mengorbankan sebagian tujuannya. Nah, sedangkan confronting atau confrontation adalah bila individu memandang konflik sebagai masalah yang harus dipecahkan dan berupaya agar solusi yang digunakan mampu memecahkan masalah dan memuaskan kedua belah pihak. Ada manajemen konflik yang lain. Contohnya yaitu domination, capitulation, inaction, withdrawal, negotiation, and third party intervention. Dominasi ketika individu yang terlibat konflik berusaha memaksa secara fisik pihak lain untuk menerima kemauannya. Nah, kalau capitulation terjadi bila salah satu pihak menyerahkan kemenangan pada pihak lain yang terlibat konflik. Nah, sedangkan inaction dia berdiam diri, tidak melakukan suatu usaha. Kalau withdrawal dia menarik diri atau menghindari masalah tersebut. Sedangkan negotiation ditandai dengan adanya pertukaran pendapat kedua belah pihak sehingga mencapai persetujuan kedua belah pihak.
Sedangkan intervention pihak ketiga adalah adanya mediator atau orang yang memoderator pertikaian tersebut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen konflik diantaranya adalah karakteristik kepribadian, jenis kelamin, dan faktor etnosentrik, faktor agama, dan nilai moral. Konflik terdapat beberapa 4 bagian. Yang pertama adalah konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal itu terhadap dirinya sendiri, ya. Kadang dia berpersepsi tentang suatu hal dengan ide-idenya atau gagasannya, gitu ya. Yang kedua adalah konflik interpersonal, 1 atau 2 orang dia berkonflik. Kalau konflik intra kelompok itu berarti di dalam kelompok itu sendiri, misalnya anggota keluarga, teman kelas. Nah, kalau konflik antar kelompok itu dia antar kelompok A dan antar kelompok B atau negara A dengan negara B. Selanjutnya adalah strategi mengatasi konflik mendominasi, menghindar, mengintegrasikan, dan mengalah. Apabila kita menggunakan strategi mendominasi berarti kepedulian yang tinggi pada diri kita sendiri. Yang kedua adalah menghindar, berarti kepedulian terhadap sendiri itu rendah. Yang ketiga adalah mengintegrasikan, kepedulian terhadap diri sendiri juga tinggi. Kalau mengalah, kepedulian terhadap diri sendiri itu rendah. Ini adalah beberapa hal yang perlu dihindari saat kita melakukan manajemen konflik, ya. Yang pertama adalah sebelum melakukan resolusi konflik, ada baiknya kita mempersiapkan dulu dengan pikiran kita. Yang kedua adalah mereka harus bersikap positif dan saling jujur mengakui bahwa konflik ini akan cepat diselesaikan atau akan lambat diselesaikan karena beberapa hal. Yang ketiga, semua pihak harus mampu mempertimbangkan pihak lain. Yang keempat, mencoba melihat situasi dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Yang terakhir adalah hindari emosi yang tinggi saat melakukan manajemen konflik dan tidak membawa diri terhadap emosi yang melunjak, sehingga kita harus tetap tenang dan berpikiran dingin. Demikianlah paparan dari saya. Saya harap kalian mengerjakan kuis yang telah kami sediakan agar mengetahui sejauh mana Anda mengerti mengenai bagaimana manajemen konflik tersebut. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.